Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan Mbak siapa? Mbak Ajeng. Mbak Ajeng. Ada apa Mbak? Ini Pak, saya mau konsultasi, soalnya takut sama kucing. Ya, terima kasih Mbak Ajeng sudah datang ke sini mau bercerita masalah kucing. Yang jelas saya sebagai konselor akan memberikan solusi atau jalan keluar supaya Mbak Ajeng tidak geli dengan kucing atau menghindar dari kucing. Dan Mbak Ajeng sebagai klien atau konselor akan terjaga kerahasiaan Mbak Ajeng dan hanya Tuhan yang tahu untuk masalah ini ya. Jadi konselor itu memberikan suatu solusi kepada kliennya. Sebagai konselor akan menjaga kerahasiaan masalah Mbak Ajeng, dan sebagai klien memberikan suatu masalah atau mempunyai suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan sendiri gitu ya. Nah, dengan adanya kucing Anda muncul dengan geli atau menghindar dari kucing itu dari hari ini atau sudah lama sejak kecil? Sudah lama. Kira-kira umur berapa? Sekitar SMP. Nah, kenapa kok sampai Mbak Ajeng itu bisa geli atau menghindar dari kucing? Pernah dicakar. Pernah dicakar. Dicakarnya di mana? Di tangan. Merasa sakit ya? Iya. Nah, sehingga Anda dicakar dengan kucing itu lama-kelamaan Mbak Ajeng takut dengan kucing atau geli? Takut. Nah, takut. Yang menyebabkan takut karena cakarnya itu. Iya. Sampai sekarang trauma. Iya. Trauma. Ketika ada kucing, entah itu mendekat atau secara jauh untuk melihat kucing itu, Mbak Ajeng sudah merasa geli atau takut? Takut. Takutnya kalau mendekat ya? Iya. Mendekat. Terus nanti nyakar gitu ya? Iya. Jadi trauma. Kalau di rumah itu ada berapa? Ada punya kucing apa enggak? Punya. Ada berapa? Ada dua. Yang memelihara siapa? Adik. Ketika kucing itu bermain atau usil, itu apakah pernah menghampiri Mbak Ajeng? Pernah menghampiri. Terus Mbak Ajeng menghindar, lari atau diam saja atau apa itu? Istilahnya apa? Ngoyak-ngoyak. Lu ngoyak apa sih? Mengusir atau gimana? Ya mengusir, kadang menjauh juga. Kadang menjauh. Nah sekarang ketika Mbak Ajeng ketika makan atau bagaimana, apakah kucing itu sering usir? Sering usir, ikut bermain gitu ya, ngajak bermain. Nah, Mbak Ajeng ketika ada kucing ketika tidur, apakah juga ikut nusul, ikut tidur atau mendekat itu? Iya. Sampai pagi atau apa? Sampai pagi. Tapi tidak tahu kalau ternyata di situ ada kucing gitu ya. Iya. Nah, jadi gini, permasalahannya kan sering terjadi kucing itu mendekat, Mbak Ajeng tahu-tahu kok ada kucing di situ menjadi geli gitu ya. Nah, sekarang coba bayangkan ketika Mbak Ajeng mempunyai suatu boneka atau suka dengan hewan apa saja yang berhubungan dengan kucing, contohnya seperti bulunya atau lucunya atau dari bentuknya, itu coba dibayangkan, kira-kira itu bisa membayangkan apa enggak? Bisa. Yang dibayangkan apa? Mukanya yang lucu, atau mungkin bulunya yang lembut. Nah, itu kucing nyata ya lah. Sekarang kucing yang tidak nyata dalam arti seperti hewan dalam bentuk boneka, itu kira-kira yang disukai boneka apa?
boneka kelinci, Kelinci. Selain kelinci, kucing, kucing. Kalau dari segi boneka kelinci itu yang disuka dari kelinci itu Mbak Ajeng sukanya di mana? mukanya yang lucu sama Bulunya ya, bulunya. Nah, ketika Mbak Ajeng membayangkan kucing dibayangkan sebagai boneka berbentuk kelinci, bayangkan kelinci itu seolah-olah adalah boneka kucing, bisa toh? Boneka kucing. Nah, boneka kucing itu bayangkan bahwa boneka itu seperti kucing nyata, dielus, terus diajak bermain, diajak bicara, diajak bermain dalam arti diusili, jangan dilarang atau jangan diusir seperti kucing nyata. Coba bayangkan, dari lembutnya kucingnya dielus, kadang dicium. Sudah bisa ya? Sudah bisa. Nah sekarang coba bayangkan Mbak Ajeng memegang kucing nyata, seolah-olah kucing itu mau diajak bermain dan ramah, tidak nakal. Itu kira-kira bisa apa enggak? Coba bayangkan dilurus seperti itu. Ya. Sudah bisa ya? Nah, sekiranya nanti setelah dari sini itu kira-kira Mbak Ajeng ketika ketemu kucing di jalan, ketemu kucing di rumah, itu kira-kira merasa geli apa enggak? Enggak. Apakah masih merasa takut atau geli atau gimana, coba cerita. Ya nanti saya akan coba memberanikan diri buat megang kucing biar fobianya hilang. Dan nanti akan bermain sama kucing, Diajak bermain gitu ya, dielus-elus. Tahap pertama itu kalau mendekati kucing itu pertama adalah disiul atau di apa itu biasanya kan pus gitu ya, pus terus dipegang kepalanya, dielus, setelah itu diberdirikan dengan 2 kaki, nanti diajak bermain seperti itu. Nah kira-kira ketika di rumah itu setelah Anda membayangkan dengan sudah damai dengan kucing, ketika di rumah ada kucing usil itu kira-kira gimana? Apakah bisa menerima dengan kehadiran kucing itu apa enggak? Bisa. Nah, bisanya itu nanti bagaimana untuk pendekatan dengan kucing itu nanti? Ya, kalau kucingnya mendekat ke saya akan mengelusnya juga, nggak akan mengusirnya. Dari kepala dilus-lus gitu ya, sampai ekornya. Nanti biasanya kucing itu sebetulnya butuh kehangatan dalam arti membutuhkan cah nom saiki perhatian, gitu, perhatian, butuh kasih sayang. Kucing itu sebetulnya adalah hewan yang sangat damai, sangat bisa diajak interaksi dalam komunikasi, itu biasanya bisa. Nah, sekiranya kalau di rumah ada 2, kira-kira membawa 1 itu kira-kira apakah masih ada rasa takut apa enggak? Enggak ada ya? Nanti diajak tidur, diajak bermain, makan bersama. Makan bersama bukan berarti 1 piring berdua sama kucing, enggak. Dalam arti itu menemani ya, menemani. Kadang kucing itu kan minta dalam arti bahasa meong-meong, bahasa hewan. Itu kita juga harus bisa tahu. Dikasih sedikit biasanya mau makan, kalau nggak mau makan ya sudah, enggak apa-apa. Nah sekiranya selain kucing ada enggak yang rasa geli itu, ada enggak? Iya ada. Apa? Sama bulunya.
sama bulunya. Bulunya itu kan kadang jatuh ya. Iya. Kalau orang-orang zaman dulu, orang tua sekarang itu biasanya takut dengan apa itu penyakit mengi. Itu sebetulnya ya bisa dikatakan bisa, dikatakan juga tidak. Karena apa? Bulu itu kan tidak mungkin masuk dalam hidung kalau tidak dihidupkan gitu. Kalau kabur ya saya tahu juga. Untuk menghindari itu biasanya pakai masker biar tidak terjadi apa itu namanya, bulunya itu tidak masuk dalam hidung. Nah, kalau nanti ada 2 kucing, bisa enggak nanti merawat gitu? Bisa. Selain adik nanti punya kucing 2, apakah punya harapan atau punya keinginan untuk apa itu memelihara sendiri? Iya, di rumah ya. Jadi sudah paham ya nanti ya, sudah paham untuk masalah kucing tadi. Selain kucing, selain hewan kucing mungkin ada yang lain? Yang saya takut itu sama ular. Sama ular. Ular pun semua orang juga takut, nggak kamu juga. Ya jelas kan kebanyakan kan kucing. Kucing itu kan ya dari geli-gelinya kadang sok usil, itu kan kadang cewek itu kan juga merasa geli ya, merasa geli dan takut. Mungkin yang lain selain geli dan takut? Maksudnya selain menghindar dari kucing, selain dan takut itu kadang kucing itu kan sering kalau malam itu kan nggak bengok ya. Ya au itu kadang suaranya seperti suara bayi. Itu takut enggak? Iya, kalau bertengkar sama kucing lain. Bertengkar itu kadang menakutkan juga. Nah, itu untuk menghindari itu ya diusir kalau seperti itu. Karena apa? Kucing di dalam rumah sama kucing liar itu sudah berbeda. Dalam arti kucing liaran itu lebih liar atau lebih buas daripada kucing di dalam rumah. Kalau di luar itu kadang berani cari makan seenaknya sendiri. Tapi kalau kucing di dalam rumah itu biasanya dia akan manut atau nurut sama yang punya. Nah, nanti sampai di rumah, monggo nanti kalau mau mencoba dengan pemahaman ini. Coba cerita saja, ceritakan ketika nanti di rumah. Nah, nanti saya di rumah jika ada kucing yang ingin bertengkar, saya akan usir kucing yang liar itu. Terus nanti saya di rumah juga akan memberanikan diri buat bermain sama kucing atau menemani dia makan. Yang jelas dengan adanya pemahaman ini Mbak Aceh sudah tidak geli dan juga takut ya. Iya. Takut. Coba saja nanti diberani-beranikan untuk mendekat dengan kucing, nanti dilus-lus, diajak komunikasi, diajak interaksi, kakinya dipegangi atau kepalanya nanti dilus-lus sampai ekornya. Biasanya kucing itu seperti itu, senang. Dalam arti senang, dia merasa nyaman, merasa ada perhatian. Itu nanti biasanya kalau sudah nurut itu yang punya kemana saja pun akan nurut atau mengikuti, seperti itu ya. Mungkin sudah jelas untuk pertanyaan untuk masalah yang Mbak Ajeng hadapi. Ya, terima kasih Mbak Ajeng sudah memberikan pemahaman untuk masalah kucing itu. Nanti sampai di rumah beranikan diri untuk memegang kucing atau memberikan perhatian pada kucing, sehingga kucing itu nanti tidak akan usil banget, tidak akan menakut-nakuti Mbak Ajeng, dan kucing itu akan nurut kemanapun Mbak Ajeng, akan tetap mengikuti. Seperti itu ya. Ya, terima kasih Mbak Ajeng, selamat mencoba dan
Semoga berhasil dengan pemahaman ini tadi. Ya, terima kasih ya. Ya.